وما يعلمان من أحد حتى إنما فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Berikutnya. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون. Ya. Ada yang sudah menghafal juz 29. Apa kira-kira? Udah ya? 30 sudah ada ya? Ada yang sudah hafal ayat 30, juz 30. Udah kan? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tingkatkan itu. Ya. Bacaan dan hafalannya. Ya. Baik, kita akan melanjutkan ya. Poin yang ke-6 ya dari pentafsir ayat-ayat Al-Quran oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Kemudian saya ingin memberikan sebuah ulasan dari kalimat nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadha, kita tahu per kalimat kemarin, nabadha ini artinya mengabaikan, nabadha itu artinya membuang, nabadha ini artinya melemparkan, ya. Kemudian nabadha itu artinya mengacuhkan. Ya. Siapa dia? Fariqun, kelompok, kaum manusia. Alladzina utul kitab. Orang-orang yang telah diserahkan kitab itu. Nah, sekarang seandainya Muhammad bin Abdillah diserahkan Al-Quran, kemudian kalian tidak mempelajari, tidak mengkaji, tidak mengikuti arahan-arahan tafsir, tidak mengikuti arahan takwilnya, berarti kalian juga termasuk masuk dalam pandemi ini. Ya, masuk dalam pandemi ini. Apa artinya? Disindir oleh Allah, nabad. Nah, begitu. Iya. Dimanapun berada di belahan bumi, kalau dia tidak mengkaji, itu namanya nabadha fariqun. Ya, jadi jangan dikira ini ditujukan kepada Yahudi, tidak. Tapi ini juga ditujukan oleh kalian. Kalau seandainya satu persatu ditujukan kalimat itu, ya berapa renteng nantinya Quran ini akan tersusun. Begitu panjang. Maka satu ayat itu sudah globalisasi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Iya, karena apa dikatakan? Bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu kaidahnya. Ya, umum lafadznya bukan khusus untuk orang tertentu. Maka kalau kita abaikan nabad, kalau kita tidak mau mengkaji ini, berarti kita nabad. Itulah salah satu tuduhan Allah terhadap kita. Ya. Bagaimana Isa? Isa juga begitu. Iya, nabad berarti. Kenapa? Murid-murid Isa yang cuma 12 katakan, kemudian lainnya enggak, nabad. Taurat juga begitu, Zabur juga begitu. Semua kitab-kitab yang diturunkan di bumi ini kemudian tidak dikaji, tidak dipelajari, ya tidak diindahkan, itu merupakan pandemi untuk bangsa itu, untuk umat itu, untuk mahasiswa itu, begitu. Untuk mahasiswa itu sendiri. Ya. Nah, ini perlu kita ya kukuhkan konsekuensi Anda diberi kitab. Quran itu sudah menjadi buku induk dari semua buku kitab. Quran menjadi buku induk dari semua kitab. Kalau kita abaikan, berarti kita masuk dalam pandemi ayat ini. Ya.
Mutiara kata yang disampaikan oleh As-Sabuni dalam dalam item yang keenam, item yang keenam, gitu ya, bahwa ada sebuah kisah, ruwiya anna rajulan takallama bikalamin balighin. Ada kisah cerita di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita tahu kan Umar bin Abdul Aziz ini kan pemerintahan di masa Bani Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini menemukan seseorang yang kalau dia bicara, kata ini, dari item yang ke-6. Kalau halaman 75. Ya. Kalau ada seseorang yang kalau dia bicara itu membuat orang terpukau. Gitu dia. Membuat orang terpukau. Dan tersyok-syok dibuatnya. Nah, ya. Ini merupakan salah satu daripada sihir. Itu mengatakan. Ya. Siapa nama orang itu? Az-Zabarqan. Kalau bicara lantang, orang itu bisa. Ini bagus ini untuk ya kalau awal-awal pemilu itu. Menggait masa. Ya, tim sukses, bagus itu. Ya. Maka bagaimana ya Rasul, ruwiya anna rajulai ini qadama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahan itu juga muncul di masa Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kata-kata yang dirangkai, bahasa indahnya, ya, itu juga bisa dikatakan sebagai apa kira-kira? Ilmu sihir. Nah, nanti akan dijawab. Inna minal bayani lasahira. Sesungguhnya perkataan seseorang itu yang bisa memukau, itu juga ya bisa dikiaskan sebagai sihirnya. Nanti kita akan tarik ini keterangan ini ke arah kita. Bagaimana dengan era digital? Nah, gitu. Jadi itu hanya sebagai kias saja itu. Peristiwa Rasul, peristiwa Umar bin Aziz. Nah, kemudian ini ya kan ditanyakan, kok begitu? Gitu ya. Maka dijawab. Ini jawabannya dia. Ya kan? Itu adalah mimbabil majaz. Dikatakan oleh halaman 76, fal jawab anna hadza 'alal majaz la 'alal haqiqah. Fal khatib yastamilul qulub bi husni bayani wa rawati adai. Jadi orang yang ceramah melihat bahasa terpukau gitu ya, memukau, kemudian orang itu cenderung terhipnotis, maka itu adalah salah satu daripada sihir. Ini bab majaz, bukan hakikat. Begitu. Bagaimana dengan ilmu sihir? Begitu juga dia ilmu sihir itu. Nah, begitu ya. Dari indah takbirnya, dari indah gaya katanya. Maka dulu orang-orang Arab kalau ada yang memiliki kata-kata syair indah, memukau, terpesona, gitu ya. Kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah. Bahkan tersimpan dalam Ka'bah. Nah, itu dia. Iya kan? Ada namanya Atikah. Itu mantu Abu Bakar dari anaknya Abdullah. Ya, cantik memang. Dia itu menjadi siapa kira-kira? Kembang. Gadis kembang yang mana rebutan. Ya. Sesampai yang namanya si Abdullah ini tidak bisa keluar dari rumahnya. Satu ketika sampai lupa hari Jumat untuk sholat Jumat. Abu Bakar marah. Karena inikah? Karena istrimu kah? Kau bisa melarikan Allah, ceraikan dia. Begitu. Karena Allah, karena dia telah memberikan sebuah hipnotis. Gitu loh. Ya kira-kira kan begitu. Akhirnya apa? Abdullah melihat itu benar dari ayahnya, diceraikan. Diceraikan, ditalak istrinya itu. Ya. Tapi kondisinya hari ke hari apa yang terjadi? Malah Abdullah bin Abu Bakar tidak lebih baik dari ketika dia menceraikan istrinya gitu. Melihat kondisi seperti ini, apa yang terjadi? Abu Bakar bertanya, kok kondisimu tidak lebih baik? Gitu. Apakah ingin rujuk dengan istrimu? Rujuklah, tapi jangan kau melalaikan pada Allah. Rujuk lagi dia.
Akhirnya Abdullah pun mati di medan perang. Nah, itu. Ya, mati di medan perang. Memang wanita ini pandai sekali merangkai kata-kata sehingga menjadi syair orang terpesona. Ya. Karena terpesona digantungkan syair itu di area-area Ka'bah. Wow, ya kan? Sekarang jadi viral di bangsa jahiliyah. Nah, ini. Ya, betul itu. Itu apa pengetahuan? Perlu pengetahuan. Itulah yang disebut pengetahuan. Maka dijawab, annahuma makana yu'alliman anna as-sihra lil amal. Begitu ya. Nah, al-latif as-sabi'ah, terus item yang keterangan yang ketiga, yang ketujuh, bagaimana tuh malaikat bisa mengajarkan manusia ilmu sihir? Bukankah malaikat tahu bahwa itu haram? Wa mu'taqidahu kafir. Dan yang meyakini itu akan menjadi kufur. Nah, begitu. Nah, ini item berikutnya. Maka dijawab, ya, annahuma makana yu'allimani nas wa makana yu'allimani nas sihra lil amal. Jadi malaikat itu tidak mengajarkan ilmu sihir ini untuk menyerang orang, gitu. Ya. Dia tidak mengajarkan ilmu sihir ini untuk menyerang orang. Ya, akan tetapi, nah gitu dia lagi nih, ya, agar dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa meracuni orang lain dan membahayakan orang lain, ya, ya kan, sehingga ketahuan sihir itu jahat dan ketahuan sebaliknya, maka syair mengulas, nah gitu ya, ada syairnya itu, ya, ya, Arab tu syarra la lisyarri. Kau tahu kejahatan, tapi bukan untuk kejahatan. Nah, itu dalilnya dia. Ya kan? Lakin litauqihi, agar engkau terbebas darinya. Artinya menjauh. Maka dikatakan di sini, ya, bagaimana ilmu sihir itu tahu? Nah, nanti kaitannya dengan digital. Dengan kalian itu nantinya. Ya. Arab tu syarra la lisyarr. Lakin litauqihi. Wa man la ya'rif syarr minan nas yaqa'u fihi. Jadi kalau manusia itu tidak tahu membedakan antara buruk dan baik, kan begitu ya? Ya, maka manusia itu akan terjerumus ke dalamnya. Begitu. Nah, sekarang kita kiaskan dengan model sekarang, ya kan? Dengan model kejahatan sekarang, ya kan? Apakah kalian perlu yang namanya handphone? Perlu. Apakah kalian perlu laptop? Perlu. Apakah kalian perlu sinyal? Perlu. Begitu. Bagaimana kalian untuk memainkan kondisi seperti itu? Apakah kalian main chatting seharian, ya kan, sehingga melalikan Allah? Kalau itu berarti itu sihir. Nah, begitu kiasnya, ya kan? Sekarang kan game online lagi viral, lagi booming, lagi mendunia, bahkan dikasih imbalan berupa jasa, duit, kan begitu tuh? Wah ini, wah lumayan, 1 bulan saya dapat 150.000, kan begitu? Sehingga apa? Hari-hari dia lupa belajarnya, lupa sholat jamaahnya, lupa Al-Qur'annya, lupa hadisnya, lupa agamanya. Akan terjadi apa kira-kira? Inilah yang disebut dengan syair ini. Arab tu syar la li syar, lakinna li tauqihi. Ya, kan gitu kira-kira. Kan gitu kira-kira. Allahu a'lam. Masya Allah. Oh ya kan. Wa man la ya'rifu syar, ya kan? Wa man la ya'rifu syar, dia mengatakan minan nas yaqa'u fi. Nah, ini yang terjadi. Apakah perlukan handphone? Perlu. Itu perlu. Tapi fungsinya itu adalah mengikuti irama kebutuhan. Kan gitu, dokter? Iya kan? Sekarang nih kita melihat, coba lihat. Bagaimana manusia sekarang ini, bagaimana orang tua sekarang ini, bagaimana ibu sekarang ini takut dengan si gepeng. Sehingga anaknya itu dikirim ke pesantren-pesantren. Karena yang mampu untuk membersihkan dari si gepeng itu pesantren. Ketika pulang apa yang terjadi? Hari-hari begini. Sampai 2, 4, 5 jam. Ya, dan ini benar-benar mendunia, semua dunia anak-anak begitu ya mainannya. Ya kan? Maka apa kata Nabi? Ya kan? Sayati zamanun. Oh, ya kan? Akan muncul seperti ini. Asyabakah baina aidihim. Muncul sebuah kehidupan, ya, sinyal itu berada di tangan mereka. Maksudnya apa? Merusak, menyihir. Nah, gitu ya. Ya, menghipnotis
orang semuanya itu terpukau dengan kondisi seperti ini. Ya, perlu apa kira-kira yang terapi? Yang bisa menterapi itu adalah pesantren. Begitu. Ya kan? Yang bisa menterapi itu adalah agamanya. Kalau tidak, dia akan rusak itu menjadi generasi-generasi yang tidak bermutu. Ya, karena memang Masya Allah. Dan semuanya itu ditayangkan cukup dengan, ya kan, yang purno, yang purna, kan begitu bahasanya ya. Yang purno, yang paripurna, semuanya itu kalian lihat. Sampai-sampai kalian pun untuk membaca itu nggak perlu ke perpustakaan, nggak perlu banyak, dari ya kan aplikasi saja sudah ya kan terbentuk, terbaca, terdapat gitu. Apa yang kalian mau menginginkan di dunia internet itu? Hanya ya kan. Nah, ini apakah nantinya oleh dunia ahli tafsir mengatakan seperti itu? Kiasannya tadi syair, kiasannya tentang ya tafsiran-tafsiran Al-Qur'an itu sendiri. Ya kaufi, ya kau akan masuk ke dalamnya. Maka dari itu kita ini ya salah satu generasi kader dai untuk sorga, kan begitu. Iya, kalimat kalian itu kalian sudah mencetak diri kalian sorga, hanya mendengar aja itu ke depan tidak tahu Pak. Bisa jadi itu jadi ulama. Hanya mendengar saja. Contoh apa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ngajinya paling bodohnya orang. Setelah itu dia berusaha, malah pinternya orang dunia mengakui Ibnu Hajar. Kan mendengar aja bingung dia tuh. Terinspirasi dari apa kira-kira? Ya, tetesan batu yang kokoh. Iya, batu yang kokoh, yang kuat, tidak bisa ditembus oleh. Namun dengan adanya tetesan air hari ke hari terus ya. Nah, dia mulazama dengan syekhnya, ternyata dia menjadi ulama dunia. Ya, dia menjelaskan Al-Bukhari. Siapa nggak kenal dia? Kan gitu bahasanya. Antara kita ini juga begitu. Antara kalian ini mungkin. Saya bingung, Ustaz. Mempelajari bahasa Arab juga nggak bisa. Menterjemah juga nggak bisa. Begitu ya. Ya. Apalagi ilmu nahunya, ilmu sorobnya. Bingung saya. Ya, dengan botak gundul kayak begini. Subhanallah. Ketika dia itu memiliki masa, kemudian dia berusaha, memiliki pengalaman dulu kita dalam kajian dan kuliah, itu digunakan barometernya, senjatanya. Dia kaji, dia lihat, gitu ya. Akhirnya ditemukan. Padahal sebelumnya saya nggak ngerti itu ilmu nahu, tapi dia belajar terus, begitu. Ibnu Hajar itu, gitu. Dia nggak ngerti itu tafsir, tapi dia belajar terus seperti ayat. Akan tetapi ketika masa itu muncul dan dia diperlukan, apa yang terjadi? Kadar-kadar inilah yang akan diduplikasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ya kan seorang alim, seorang ulama, begitu. Maka diperlukan apa? Jangan nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Kajian terus kajian, hari-hari kajian, ya sesuai dengan porsi masing-masing. Akan tetapi ketika itu diperlukan, itu metode, ya kan, subhanallah akan datang mengalir begitu saja, Pak. Pengalamannya Pak, Ibnu Hajar itu ikut aja. Padahal teman-temannya itu luar biasa. Ya kan? Luar biasa sekali. Ya kan? Nah, ini. Pengalaman kita juga ada orang-orang yang saya punya teman, diem aja. Nggak tahu mengerti ya, diem. Malah dia lebih vokal ketika pulang ke negerinya. Lebih vokal, lebih viral, lebih hebat. Sedangkan orang-orang yang mumtaz itu ya diem. Nah, ini kadang-kadang ya kan kondisi memberikan sebuah peluang gitu. Kondisi memberikan sebuah peluang itulah dimanfaatkan oleh kader-kader kita. Anda di sini di luar Malang, Anda di sini di luar pulau sana, kadang-kadang kader itu menjadi vokal, menjadi viral, dan dia adalah yang terbaik menjadi seorang dai. Nah, gitu, ya kan. Nah, ini adalah salah satu daripada ya kan. Waqad qila li Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab juga memberikan sebuah ulasan. Apa katanya? Bilang, inna fulan la yarfusar. Ya, azdar. Nah, jika seseorang itu tidak tahu kejahatan, wah ini bahaya. Bisa-bisa azdar. Dia akan terjerumus ke dalamnya.
Nah, begitu. Wasahih Al-Alusi juga, zalika Al-Alusi juga ya memberikan juga ujian anna zalika kana lil ibtila wat tamayyuz bainal mu'jiza was sihr wallahu a'lam. Karena itu, kenapa sihir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menepis dan menjadi kompetitor dari ilmu mukjizat. Nah, supaya tahu, ini loh sihir, ini loh mukjizat. Nah, begitu dia. Iya. Sihir kita tahu bagaimana caranya. Nah, gitu ya. Nanti kita akan melihat bagaimana memberikan sebuah contoh-contoh ilmu sihir. Kemarin kan sudah saya berikan contoh, ya bahwa sihir itu gampang saja. Kalau kalian membuat model, ya sudah tahu nih. Oh, modelnya begini. Rakitan dari apa kira-kira? Bintang, ho, za. Kan gitu kira-kira ya. Ya kan, spasi ditulis pagar. Nah, kan gitu ya. Kemudian ini diyakini kemudian dimantra-mantrakan. Jadi itu model seperti itu. Akan menjadi dia kerajaan untuk ilmu sihir. Ya, menggunakan apa kira-kira? Menggunakan ruh jahat bisa juga, menggunakan setan juga bisa, menggunakan malaikat juga bisa. Begitu tuh. Ya kan? Bisa nggak? Tapi itu hanya untuk tahu, bukan untuk menyerang orang, menyakiti orang, membuat orang bahaya. Tidak. Begitu tuh. Ini yang dimaksud oleh Umar Ibn Khattab. Ya, untuk tahu. Iya. Kenapa orang-orang yang buat kerajaan di kitab Syamsul Ma'arif itu bisa hebat ya, ya kan? Bisa itu. Dengan balutan orang-orang Yahudi itu balut-balut apa nggak tahu tuh. Begitu ya. Kisah fakta orang Hindu di zaman PKI dulu, kan ada orang yang takut dibunuh tuh. Iya Pak ya. Ada orang dari umat Islam, dia hanya batu tok Pak. Di batu ditulis-tulis begitu, kemudian dilipat-lipat kayak zimat begitu tuh, kan gitu ya. Dengan kain putih, kemudian dijual. Orang hidup yakini betul. Ketika digorok nggak bisa. Itu banyak kisah-kisah fakta tuh dari kakek-kakek saya begitu. Si Fulan, katakanlah namanya si Jambot. Jambot tuh punya kakek tuh nggak bisa dipotong tuh. Kenapa? Nggak tahu tuh. Saktinya luar biasa gitu macam. Itu bisa juga. Ya kan? Dari apa kira-kira? Dari setan-setannya yang membunuh. Ya, dari setan-setan yang membantu. Itu juga termasuk daripada hipnotis ilmu sihir. Nah, begitulah Islam ini mengatur. Bukan saja ilmu sihir itu ilmu lama Ustaz. Jangan lihat. Iya kan ya. Al-istiqro'nya itu yang terpenting. Dikaitkan dengan digital sekarang. Begitu loh Pak ya. Sesuatu yang membuat orang terpesona, sesuatu membuat orang yang terpukau, kemudian dia lalai. Gitu ya. Dari apa? Nabadha fariqum minal ladzina utul. Itu sihir. Nah, begitu ya. Lalai Allah, lalai Qur'annya, lalai agamanya. Itu apa? Terhipnotis itu berarti dia telah tersihir itu. Itu yang perlu. Era sekarang saya bicara begitu, era ke depan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kan akan menghidupi kondisi yang berbeda lagi. Kalau sekarang eranya adalah menggunakan satelit. Kan gitu ya. Besok itu ditemukan nggak perlu satelit karena apa? Ribet. Dia menggunakan sabaka itu adalah ya cukup ditemukan. Dulu orang menonton TV itu harus antena tinggi banget. Ya sekarang orang nggak perlu antena sekarang, begitu. Dan itu selalu berkembang dan itu akan diturunkan oleh Allah sesuai dengan perkembangan kecanggihan. Karena itu janji Allah ketika dialog dengan Musa, ya kan? Ketika dia akan begitu. Nah, era kalian menghadapi seperti itu. Bagaimana terus kemampuan istiqra kalian itu kepada bangsa-bangsa yang kalian hadapi akan kalian lebih canggih dong keilmuannya, kalian lebih banyak dong referensinya, kalian lebih banyak dong pengalaman-pengalaman ya kehidupan itu yang penting. Karena itu perlu kalian membaca tafsir untuk sebagai motivasi, bukan saja hanya untuk tahu isi cuma gitu saja. Berarti statis. Iya, kitabnya statis gitu loh. Ya kan? Tapi istiqro'nya itulah yang akan dinamis. Kenapa? Karena kalian tuh saya cuci otaknya agar kalian itu tahu kehidupan nantinya. Bahwa Quran itu bukan statis, dia akan dinamis gitu loh. Ya. Nah, ini yang perlu kalian terus ya kan saya tembak-tembak tuh saya dicuci otak saya kayak gitu ya oleh Al-Qur'an itu. Nah, begitu ya memberikan sebuah kesimpulan.
Baik, kita akan masuk ke dalam sebuah hukum ayat. Ayat hukum tentang apa kira-kira? Al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah, itu. Al-ahkam syar'iyyah. Al-hukmul awal hal sihri hakikatun wa ta'thir fil waqi'. Nah, ini dia sebuah pertanyaan. Hukum pertama, dia berkata dan bertanya kepada, apakah sihir itu fakta dan punya pengaruh? Nah, ya kan, fil waqi', dalam kondisi. Kan gitu ya. Tentu kita kan perlu jawaban dari siapa? Para ulama-ulama tadi. Nah, di sini ya ikhtalafal ulama fi amri sihri. Maka para ulama itu memberikan sebuah pandangan yang berbeda-beda. Berbeda-beda inilah sebuah hukum. Hal lahu hakikatun am huwa sa'wadah wa tahayyul. Apakah dia hanya sekedar ya hipnotis atau ramalan saja atau hayalan? Maka jumhur ulama memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah pendapat min ahli sunnah wal jamaah ila anna sihra lahu hakikatun wa ta'thirun. Sesungguhnya sihir itu memiliki pengaruh besar, gitu. Iya kan? Dan memang terbukti siapa yang disihir mati. Contohnya Nabi. Akhirnya Nabi nggak bisa tahu dia. Siapa yang beritahu? Malaikat. Kamu lu disihir oleh Yahudi. Itu alat sihirnya ada di sumur. Nah, dikeluarkan tuh cara untuk menterapinya dikeluarkan. Itu berarti apa? Memang ada. Ya, kita tarik di zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman tuh nggak mau itu akan terjadi merusak. Maka disembunyikan. Tapi ketika sembunyi itu ada yang intip. Ketika wafat udah dibongkar. Dijual belikan oleh manusia. Kalau sudah jual belikan semangat akhirnya kan. Kenapa? Ada nilai komersial. Itu. Dan pengaruhnya besar dijual. Kemudian dicatat, ya dinasah di situ, digondakan, difotokopi kan gitu kalau bahasanya. Iya kan? Banyak orang-orang akhirnya ada nilai jual. Nilai jual itulah yang menjadi viral. Nah, sebelumnya pun ada Nabi Musa. Kan begitu kira-kira. Ya, untuk menyerang Nabi Musa seperti itu. Semuanya itu bagaimana? Gitu. Ya. Maka di situ dikatakan jumhur mengatakan apa? Sihir itu memang adanya peristiwanya itu memang terjadi. Gitu ya. Ya, hati-hati itu. Nah, kemudian zahabal mu'tazilah ya, wa ba'da ahli sunnah juga nih. Mu'tazilah dan ahli sunnah illa anna sihra laisa lahu haqiqatan fil waqi'. Sesungguhnya sihir itu bukanlah memiliki pengaruh. Bukanlah memiliki ya kan arti yang sesungguhnya. Wa innama hiya khida'. Dia hanya tipu daya saja. Wa tamwi. Nah, sama itu maknanya. Wa tadlil menyesatkan min abwabi sa'wadah. Ya. Dari aliran ilmu tukang ramal. Nah, itu dia bilang ya. Ramal-ramalan saja itu. Maka dikatakan asy-sya'wadah. Siapa ini? Mu'tazilah. Mu'tazilah inilah memberikan sebuah contoh-contoh yang diberikan. Begitu juga ya, yang lain memberikan contoh-contoh yang diberikan. Apa contoh-contohnya? Maka dijelaskan oleh sang penulis dari durubus sihir. Contoh-contoh sihir. Nah, kadang-kadang gini. Kita lihat, haitsu yurika annahu dzaba usfuran. Nah, kita melihat dzaba usfuran, oke ya. Ya kan tidak adorub, naikkan dikit, ya kan? Jadi begini. Jadi orang yang tukang ramal, tukang hipnotis, kan gitu ya. Nah, bahasanya itu. Mengambil dua burung, satu burungnya itu dipotong-potong, satu burungnya lagi disembunyikan. Nah, gitu dia. Kisah ini gitu ya. Maka dikatakan usfur, burung kecil. Iya, wadzalika lihaffatin harakati, karena dia itu lihai dalam memainkan yang dipotong itu, lihai memainkan yang hidup itu, kan begitu ya. Iya. Nah, ini kelihaian dia. Nah, ya kalau kita tahu lah, kalau kita tahu sama-sama yang botak itu siapa nih, Pak? Deddy Corbuzier. Tanyakan dia akan ngakui itu bagaimana caranya untuk itu. Ya hipnotis, iya kan, sulap dunia termasuk. Lihainya dia itu yang dipotong tetap dipotong,
yang hidup tetap hidup, bagaimana lihainya dia menyembunyikan. Nah, maka yang ditampilkan adalah hidup. Sehingga apa? Kesan pandangan kasat mata, wow, nah gitu loh, wow, gitu kan. Ya, itu kalau sudah muncul, apa yang terjadi? Anda terhipnotis juga, karena terjadi benda yang seperti itu. Terjadi sebuah kawasan kalian masuk dalam kawasan wow. Akhirnya apa? Oh, padahal Anda dihina, Anda ditipu gitu. Ya kan, dalam contoh yang ditampilkan oleh ahli tafsir. Nah, itu salah satunya yang seperti itu, ya kan. Kemudian yang kedua, di mana kita melihat kisah Nabi Musa juga. Bagaimana mereka wow gitu ya. Ini bagaimana cara-caranya ini? Ya, bisa bergerak jadi ular, ya kan? Ya. Itu hanya permainan dari mata orang, lihainya. Ya, lihainya. Ketika itu dihadapkan oleh mukjizat, oleh tongkatnya Musa, apa yang terjadi? Dimakan itu semuanya. Nah, itu baru bedanya mukjizat dengan sihir. Kenapa itu ditampilkan? Agar kalian tahu, hai manusia yang mendalami kitab suci ini. Begitu, ya kan? Untuk apa kira-kira? Ya tahu sih manusia yang sekarang, yang nanti, yang akan datang. Nilai komersialnya kalau sudah tampil, berbagai macam cara dia akan membuat sebuah model. Model apapun dia akan lakukan. Ya, hari ini model HP udah jadul, besok ada lagi model baru, model lagi terus, ya kan ya? Begitu. Ya, kenapa? Ada nilai komersial. Begitu juga ilmu sihir dulu. Sekarang kecanggihannya begitu. Gitu ya. Laptop juga begitu. Pentium 1 hilang lama, oh macam-macam terus yang gitu ya. Oke, kita perlu keperluan untuk apa? Untuk kebutuhan. Begitu juga nih. Itu ya salah satu dari ya kajian yang perlu kita kaji untuk kolaborasi era sekarang dengan era yang akan datang. Begitu ya. Keilmuan apa kira-kira? Sihir, udah sihir Ustaz. Ilmu layak. Pasti itu ilmu sihir. Kan begitu ya. Pampir. Nah, itu juga menggunakan ilmu sihir. Ya, pampir Cina dengan pampir Amerika pasti beda. Pampir Indonesia juga beda. Pampir Jawa dengan pampir Bali pasti beda. Kan begitu bahasanya. Iya kan? Ya. Kan kalau lihat bagaimana? Semuanya itu muaranya adalah ilmu sihir. Dalam kaitannya apa? Lahfatun harakah. Dari hebat lihainya mereka itu mendesain. Kalau seorang ahli dasar, ya harus pikirkan dong metode-metode dasar yang lihai, kan gitu. Karena itu pasti akan menjadi sebuah metode. Kalau menjadi sebuah metode penemuan kalian itu diakui oleh dunia, berarti apa? Menjadi komersial. Menguntungkan kalian menjadi sejahtera, kan begitu. Iya kan? Ya, lihat aja alat yang digunakan untuk struktur tanah saja itu sudah luar biasa itu. Luar biasa saja kontribusinya itu. Ya. Nah, dari motor, dari mobil sekarang muncul ini, muncul itu. Ya pada rakitan-rakitan, tapi rakitan itu adalah profesional, ya kan? Sehingga apa? Menjadi sebuah kecanggihan. Menjadi sebuah kecanggihan. Begitu juga kalian akan merakit ilmu-ilmu sihir. Ya, sekarang kalian gampang saja itu. Tapi kan ilmu sihir itu kalau untuk menghantam orang bahaya, itu dosa. Ya. Nah, sekarang kalau tidak percaya, bikin saja dong. Bagaimana kalian merakit HP jadul dengan HP ini? Yang gitu bahasanya. Ini ditemukan sebuah aplikasi yang bisa untuk menghantam orang, bisa. Kenapa? Dari situ dia ada sinyal yang elektronik gitu tuh. Ya, elektrik. Dan dia bisa membuat pom bensin kebakar karena apa? Karena ada elektriknya. Itu pun nanti satu saat kalau manusia itu sudah canggih, manusia canggih, dari HP itu bisa membunuh kalian, Pak. Buktikan sudah. Dari HP saja bisa membunuh kalian. Begitu. Ilmu sihir itu jadul sudah. Ilmu sekarang sihir yang canggih itu sel gepeng. Dia bikin aplikasi, kemudian ditembakkan, gitu ya, mencari radiasi, apakah di otaknya, apakah di jantungnya, itu bisa itu. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Ketika ditembakkan, apa yang terjadi? Matilah kalian, dihabisi oleh kalian. Dengan Yahudi, dengan Nasrani, umat Islam tinggal ya mati berdiri. Nah, gitu Pak Arya kan?
Nah itu juga para generasi-generasi ini mau memikirkan hal yang seperti itu agar apa? Terinspirasi dari tafsir Qur'annya itu sih. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan rangsangan kalian menciptakan apapun. Itu artinya kalian juga diberi hak untuk bercipta, gitu loh. Ya kan? An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, menciptakan nyamuk dan yang lebih lembut dari itu. Artinya ini sebuah rangsangan ayat ini untuk memberikan motivasi pada generasi-generasi Islam. Ya, generasi Yahudi saja mampu untuk mendesain itu. Padahal teorinya punya kita, dia yang mempraktekkan. Artinya apapun yang kita temukan, kemudian itu dilegalkan, dijual, laku, Pak. Kalau sudah laku, apa yang terjadi? Ekonomi muncul. Sehingga apa? Diserap ekonomi dia kaya, kita miskin, kita akhirnya menjadi budaknya dia. Itu problematika dunia sudah. Ya, problematika dunia. Maka dari itu perang apa kira-kira? Ghazwul Iqtisad, perang ekonomi yang terjadi. Iya, perang ekonomi yang terjadi. Iya, Ghazwul Fikr juga muncul. Oh ya kan? Ghazwul Fikr juga begitu, perang ya kan? Pemikiran, perang ekonomi itu terjadi. Nah, kalianlah nanti tantangan kalian 20 tahun ke depan, kita ini sudah usia 80 tahun saja, 70 tahun udah nggak mampu berpikir itu. Cara kita mampu berpikir apa? Mentransfer, mencetak gitu ya. Artinya itu mendesain otak-otak kalian ini menjadi apa? Istilahnya itu pemuda dai-dai unggulan-unggulan, mampu untuk bersaing ke dunia, pemuda-pemuda Yahudi, pemuda-pemuda Israel, pemuda-pemuda Nasrani, pemuda-pemuda ateis, gitu. Dia juga gencar-gencarnya itu. Kalau kalian mau ikut ke Hebron, orang-orang Yahudi itu, coba lihat. Kalau kalian mau ikut ke Indonesia, dia punya kajian itu. Pesan-pesan mereka itu. Coba baca kitab Talmud. Ya, kitab Talmud itu bagaimana? Meracuni otak-otak pemudanya itu. Talmud baca. Ya, kan sudah saya jelaskan. Orang-orang yang ahli tanah dengan kitab Talmud menjadi midras. Midrasnya inilah menjadi profesornya dia untuk ya, mencuci otak pemuda-pemuda Yahudi itu sendiri. Nah sekarang Islam harus lakukan itu. Kalau enggak, pergantian kalian. Ya, ya. Innal arda yarithu ibadas salihun. Sungguhnya bumi ini akan diberikan orang-orang yang mau berpikir. Kalau kalian nggak berpikir, ya tidak berhak untuk mengolah alam ini. Ya silahkan kalian anak keturunan dicincang. Nah, begitu. Supaya ada persaingan, ayo kajilah ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan motivasi. Ya, pemuda-pemuda ini memiliki arti sesungguhnya untuk masyarakat Islami. Ya, kalau kalian pulang, nah sudah, ya. Maka perlu adanya sang pengasah, sang pengasuh. Ada si Dokter Nana, ada satu saya yang lain, kayak gitu ya. Ya, ada yang lain. Ini saling apa? Saling rangkut, saling rakit-merakit untuk mencetak kalian ini, begitu ya. Itu yang pertama. Maka Mu'tazilah yang mengatakan seperti itu, ya. Maka di sini apa yang ya kan? Itla ala asrarin nas. Yang ketiga, caranya orang-orang itu untuk menghancurkan manusia padahal dia bodohnya orang, tapi dia mampu untuk mendesain. Satu dia diakui. Caranya apa? Kalau dia itu al-itla, mencari kelemahan-kelemahan orang. Gitu. Ini orang-orang yang kahana, orang dukun segala macam itu. Nah, iya kan? Ya. Bagaimana caranya? Istri, suami. Bagaimana suami ini diadu domba? Nah, begitu. Ya kan? Saya datang ke dukun. Kamu apanya diracuni dia? Sang suami dipanggil lagi meracuni. Coba nanti. Padahal dia yang punya teori itu. Kan dia punya teori. Siapa tadi? Itu tukang sihir tadi. Ya kan? Suamimu atau istrimu ya dipengaruhi agar engkau menjadi orang hebat, bawalah pisau begitu. Kemudian pisau itu nanti ya kan malam waktu tidur potonglah rambut suamimu gitu. Padahal pisau. Nanti suami dipanggil juga. Itu istri kamu tuh ingin berbuat jahat toh. Saya punya inspirasi seperti itu. Kalau nggak percaya, buktikan nanti malam. Begitu dia, buktikan nanti malam. Pasti dia bawa pisau. Padahal dia yang nyuruh. Itu loh. Maka kita jangan sampai
dibohongi oleh mereka. Nah, ini kisahnya dari yang Al-Itla' ala Asrarin Nas. Kisah ini diangkat dalam tafsir. Nah, ketika itu sudah diyakini, dipercaya tanpa bukti, ya, sang istri bawa pisau, padahal bukan untuk membunuh manusia, membunuh suami tidak, hanya untuk mengambil rambutnya. Karena informasi yang diterima oleh sang suami itu adalah untuk membunuhnya, maka sang suami pura-pura tidur. Kan begitu tuh. Benar, sang istri itu bawa pisau, padahal bukan untuk membunuh. Diyakini sang istri itu membunuh suami. Akhirnya terjadi. Terjadi apa kira-kira? Terjadi pertengkaran, perdebatan, ya diambil pisaunya sang suami, justru digunakan untuk membunuh sang istri. Itulah gaya dari orang-orang tukang sihir itu. Maka dari itu, maka nggak boleh kita masuk dalam wilayahnya dia. Nah, itu dia. Ya kan Pak ya? Nah, itu dia. Maka saya katakan di dalam itu, ya. Ada juga yang memberikan sebuah cara, gitu ya. Membuat cara, macam-macam, banyak contoh-contoh yang seperti itu. Maka di sini saya minta halaman 89, qala Abu Bakar Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas ya berkata, wa hikmatun kafiyah ya tubayyinu laka an hadza kulli maharik wa hayal la haqiqalha ma yajadun la anasir la ulama jam law qaddaru ala ma yad'ina min an-nafa wad darar. Jadi Jassas ini memberikan komentar, semuanya itu adalah ya la haqiqatun. Padahal tidak seutuhnya dia benar. Tidak seutuhnya dia fakta. Hanya rakitan-rakitan saja. Gitu dikatakan Al-Jassas itu sendiri. Ya kan? Dalam ilmu tafsir seperti ini. Ya. Ya. Sampai di situ saya akan berpindah dari ya Adilatul Mu'tazilah. Itu. Adilatul Mu'tazilah, Mu'tazilah ini mengambil dalih bahwa sihir itu hanya ya kembang-kembang saja, tidak ada pengaruh, tidak punya pengaruh apapun terhadap orang, ya kan? Maka dikatakan saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka hanya lihai dalam, ya kan, mempengaruhi mata manusia dan menakut-nakuti mereka. Itu dalil mereka. Firman Allah juga mengatakan, ya kan, yuhayyilu ilaihi min sahrihim anha tas'a. Jadi manusia itu ditipu bahwa segala sesuatu yang ular-ular tadi itu ada bisa bergerak. Kemudian wala yablus sahir haitsu ata. Dan tidaklah pernah gembira atau beruntung tukang sihir itu. Wah, ya. Padahal kalau kita tahu bahwa sudah tahu bahwa sihir itu lemah loh sebenarnya. Kalau kita gertak gitu, dia sudah nggak punya nyali. Gitu. Tetapi kalau orang yang bodoh diserang orang tukang sihir tambah takut. Nah itu masalahnya. Maka dari itu kesimpulannya Pak, kalau kalian melihat tukang sihir yang seperti ini, jangan ditakuti. Kalau bila itu diserang, harus berani gitu. Itu maksud daripada ya hikmah tasri' yang muncul dari tafsir ini. Ya kesimpulannya Pak, jangan sekali-kali kalian itu takut dengan tukang sihir. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kalian yang hari-hari berzikir kepada Allah. Ya kenapa? Semuanya itu atas izin Allah. Dia jadi dan terjadi, enggak terjadi itu adalah izin Allah. Begitu ya yang perlu itu. Karena ini apakah akan terjadi? Ya, kalau di kota-kota mungkin nggak pengaruh. Di desa-desa, di kampung-kampung ini masih digunakan. Ya, apalagi satu saat kalian tidak disukai dengan seorang, ya. Kan begitu kira-kira. Kalian ya bisa diguna-guna, bisa dihipnotis. Ini bagaimana caranya? Ya, ini bagaimana caranya? Ya. Jangan takut, jangan khawatir bahwa itu dengan izin Allah. Kuatkan imanmu, kuatkan ilmumu. Sehingga apa? Menghadapi hal yang seperti itu ala biasa saja. Ya. Mungkin satu saat kalian ke Bali misalnya, atau daerah Nias di sana, atau wilayah-wilayah pedalaman, orang masih menggunakan roh-roh itu. Iya, roh-roh itu semuanya itu adalah lumpuh, loyo. Dibandingkan dengan kekuatan kalian yang memiliki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Fal ayatul ula tadullu anna sihra innama kana lil ayun fahasab. Wasanya tu'akkidu an hadza sir kana tahayyan la haqiqatan. Jadi kebanyakan sihir-sihir itu ya kan hanya bermain dari panca indera tok, di antaranya mata. Nah, yang kedua bahwa sihir itu adalah hayalan, bukan fakta, bukan pengaruh. Wasalisah tasabbutu an-nasr la yumkin an yakuna la haqqan li nafil falah. Pastikan orang yang tukang sihir itu tidak pernah hidupnya tenang. Itu tidak pernah hidupnya tenang. Kenapa? Capek memikirkan cara. Capek memikirkan, oh cara kemarin tadi nggak bisa. Oh kayak gitu terus gitu ya. Pas nggak ada yang bayar sudah. Ya kan? Pas nggak ada yang bayar sudah. Masih ingatkah kalian ketika kisahnya Fatimah yang mana seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi membawa tukang sihir yang lagi kelaparan. Ingat nggak? Coba kisah Fatimah binti. Ya kan? Ini Salman Al-Farisi ini sudah muter nih ke kampung-kampung Madinah itu mencari makan untuk memberi makan tukang sihir. Gitu. Tapi nggak ada yang mau. Kenapa? Ya nggak punya. Termasuk juga didatangi oleh Salman Al-Farisi Fatimah. Fatimah saat itu juga nggak punya makanan. Akhirnya apa? Diberikan kerudungnya. Ya Salman, ini kerudung kau jual ya. Dan berikan makan kepada orang ini. Maksud tukang sihir. Tukang sihir kelaparan. Gitu. Kalau dia hebat kan nggak bikin kelaparan kan gitu. Dia bisa menyihir apapun, bisa menjadi makanan. Tapi kali ini dia kelaparan mau mati. Ya. Datanglah Salman. Ya Aisyah, ya Fatimah. Ini sudah saya berikan. Separuh buat engkau, separuh buat kami. Apa kata si Fatimah? Jangan. Gak layak bagiku ketika ada orang yang datang ke rumahku kemudian pulang dalam keadaan lapar. Nah, begitulah si Fatimah. Maka semuanya dikasih kepada si Fatimah hasil dari penjualan kerudungnya. Membuktikan bahwa tukang sihir itu juga kelaparan. Ya kan? Nah, itu yang menjadi problem. Nah, bagaimana kalian tidak lapar? Ya, nah, itu adalah salah satu yang perlu kita hadapi. Wah, sekarang kita melihat ya adillatul jumhur. Jumhur memberikan sebuah dasar. Ingat saya katakan, apapun peristiwa dalam hukum yang kalian kejar adalah dalilnya. Ya, ada kalian kejar adalah dalilnya. Sehingga kalian tidak mudah terkontaminasi oleh pandangan-pandangan orang, terutama non muslim. Nah, itu dia, terutama non muslim. Wastadalal jumhur minal ulama ala anna sihra lahu haqiqatan wa ta'thir bi'idati adillah. Jadi jumhur sudah kita baca pandangan mereka itu bahwa sihir ini memiliki bekas, memiliki pengaruh, memiliki nilai negatif. Siapa yang diserang akan hancur. Siapa yang diserang akan sakit, siapa yang akan diserang akan mati. Kan begitu. Nah, si jumhur ini memberikan sebuah dalil yang sama dengan dalil dari Mu'tazilah, saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Nah, itu jumhur. Ya. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, itu. Ya kan? Mereka belajar ilmu sihir yang mampu untuk ya menyakitkan antara istri dan suami atau memisahkan antara istri dan suami. Yang tadinya itu cinta kasih sayang menjadi porak-poranda. Nah, ini dalilnya dia. Bahwa sihir itu. Nah, sekarang bagaimana kalian? Apakah kalian mengatakan berpendapat bahwa sihir itu fakta? Hakikatnya? Atau hanya sekedar ya kan, bunga-bunga saja, tidak ada pengaruh apa-apa terhadap manusia? Nah, kan begitu. Ya. Kemudian wa ma hum bidharina min ahadin illa biiznillah. Tidaklah sihir itu mampu untuk mencederai orang, membahayakan orang kecuali dengan izin Allah. Dalilnya. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniupkan.
di dalam tali-tali mereka atau buhul-buhulnya. Nah, gitu. Jadi ada juga kadang-kadang perempuan seorang wanita dulu kalau orang share, itu bisa jadi itu. Saya nggak tahu bisa pengaruh itu. Secara rasio nggak bisa ya, secara medis gitu. Secara medis nggak ada apa-apanya. Tapi ya secara bukti ada, secara fakta. Kan gitu ya. Nah, kalau kan kamu sakit perut, iya. Kenapa? Kamu usus buntu ini. Medis kelihatan. Tapi kadang-kadang manusia itu kalau ketika paku yang keluar, ini yang keluar gitu ya, macam-macam. Nah, kan dari sini kita diingatkan dulu dalam bab ini, kenapa begitu pentingnya ini agar kita tidak lalai, tidak hanyut. Gitu. Agar kita tidak lalai, tidak hanyut dengan apa-apa yang telah diberikan oleh orang-orang yang seperti itu. Gitu. Maka fal ayat al-ula dalal ala itsbatin hakikat sihri bidalil qauli ta'ala ja'u bisihrin azim. Mereka itu ya. Jadi ayat pertama itu mengukuhkan adanya sihir itu memang adanya. Gitu. Memang pengaruhnya besar sekali. Bisa membunuh, bisa gitu ya. Bisa juga untuk membuat orang itu sakit, dibuat main-main. Nah, kalau kalian lihat di YouTube ada orang dialog gitu. Yang betul, Pak. Iya, betul itu. Begitu. Ya kan ya. Yang penting caranya, itu yang caranya. Kalau kalian bisa ya menemukan satu saat di daerah, kita tahu begini, kalian juga bisa membuat itu untuk menepis dan menangkis. Apa kira-kira? Nah, ya. Apa yang tidak ada di sana, ya, kalian tambahkan dengan serangan yang kalian. Contoh, maaf nih, saya nggak ngajari misalnya. Rajahan telah ada, begitu ya. Maaf nih. Rajahan telah ada yang kalian ambil dari kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra Al-Idfa yang dibikin oleh Al-Ghazali. Ada itu. Namun, gitu ya. Raja-raja itu, raja-rajahan itu ada itu, gini. Wah, macam. Di dalam bungkusan itu hanya raja-raja, kan begitu ya. Kalian tambahkan sinyal sedikit. Apa kira-kira? Mungkin kalian ambilkan bumbu yang dari merica atau lada merah, lada putih yang asli, masukkan ke situ tuh. Gitu. Dan ini juga akan memiliki pengaruh kuat. Untuk apa kira-kira? Untuk menepisnya. Begitu tuh. Hal ini mampukah? Bisa jadi. Berarti apa? Punyamu lebih canggih. Ya, gitu loh. Punyamu lebih hebat. Nah, begitu loh, ya kan ya. Punyamu lebih canggih, punyamu lebih hebat. Kenapa? Ada tambahan yang berbentuk lada hitam asli, lada putih asli, atau kalian kasih jintan hitam. Nah, gitu kan ya. Bisa jadi itu, Pak. Untuk apa? Punya kamu cuma begini toh. Oke, saya akan tambahkan nantinya. Gitu loh. Ya, yang tidak ada di kamu, saya ada, lebih canggih kan begitu. Fiturnya kalau di HP kan lebih canggih kan lebih fiturnya, Pak. Nah, gitu ya. Begitu juga begitu tuh, begitu. Jika suatu saat kalau menemukan begitu, waduh ini kalau dibiarkan siapa tahu orang oke. Ambil dia punya bungkusan, lihat baca tidak adanya, kalian bungkus lagi tanam untuk menyerang dia sudah. Nah, udah gimana lagi? Nanti dia akan datang nyembah kalian. Itu saja. Itu main apa kira-kira? Ya itu namanya nawen at-tawatu, main rajahan. Main rajahan aja, kamu nggak ada. Sama dengan main fitur kalau dalam digital. Canggih kalian itu main fitur namanya. Itu aja rajahan itu, ya kan. Contohnya, kayak begini kalau kita pelajari. Manusia tidak bisa menikah dengan si A. Nah, gitu ya. Perumpanya si A, ini B. Kenapa kayak gitu ya? Ya diambil namanya Fatimah. Fa-nya, empaknya, kan pernah saya ajarkan. Ini digabungkan, nilainya 10.000, dibagi 5. Ah, gitu ya. Kalau hasilnya 1, dari mana Islam mengajarkan kayak begitu? Gitu loh ya. Ya kayak gitu. Kalau 120, katakan bagi 5 ada berapa? Kan gitu ya. Katakan berapa? Kan, iya. 120 bagi 5? Angka depannya 1 apa 5? Kan gitu aja. Kalau 1 itu katanya apa? Rezekinya sempit, rezekinya sedikit kalau menikah sama orang ini. Tapi kalau angka depannya itu adalah 7, 5 besar. Wah, ini rezekinya banyak segala macam. Gimana dia bisa berpikir? Rasio apa? Kadang-kadang kalau manusia yang lagi
mentok, ya sudah otak bingung kepala. Kadang-kadang gimana lagi ya? Dia ini aja, dia terima saja. Setelah dia dirugikan, baru dia sadar, oh iya ternyata. Saat itulah kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau manusia kan kenapa ini terjadi, Pak? Karena kalau manusia itu, Pak, kalau sudah itu kepepet-pet segala cara dia. Iya kan? Imannya kadang-kadang sudah menipis. Itu kadang-kadang. Setelah bukan aku terbantu, malah aku ya kan masuk ke dalam jurang yang lebih dalam, baru sadar, ya Allah, dia kembali. Ya Allah, saya salah, ya Allah, ya mengikuti dari orang-orang iblis kayak begini nih. Nah, cepat-cepatlah kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rahasia dari kan itu saja untuk manusia-manusia juga ya. Karena kita mau mempelajari apa-apa yang dibiarkan mereka. Kemudian wastadallu bima ruya anna yahudiyan saharan nabi. Jadi jumhur itu mengambil dalil, mengambil alih, ya kan? Yahudi melakukan actionnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastaka kadzalika ayyaman. Maka Nabi itu merasakan meriang-riang begitu. Iya kan? Meriang-riang Nabi itu, bingung dia. Ini kenapa sih ini kok meriang-riang gitu. Iya kan? Nabi juga manusia kayak kita, gitu kan ya. Maka perlu bantuan. Siapa kira-kira yang membantu? Malaikat Jibril. Ya tentunya Nabi juga memohon kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya begini meriang-riang sudah berapa hari ini gitu ya? Enggak seperti biasanya. Maka Rasulullah SAW memohon Allah kirim malaikat. Ya Muhammad, kamu ini lagi dikerjain sama Yahudi ini caranya begini. Maka dikeluarkan itu, maka sembuh. Jumhur atas terjadi fakta yang seperti ini mengatakan bahwa sihir itu ada. Begitu loh Pak, ya kan? Ya, mas-masku sekalian, bahwa sihir itu ada, ya kan? Yahudi saharan pastakan ayyaman. Fa'atahu Jibril, maka Jibril berkata, inna rajulan minal yahud saharak. Muhammad, Yahudi yang menyihirmu, akdalak dan pibirin kada wa kada. Maka dia membuat mantra-mantra, bundelan-bundelan, jimat-jimat itu ada di sebuah sumur. Oh, begitu. Diberitahu. Farsa Rasulullah SAW fastakhraja fahallaha. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk mengeluarkannya. Maka dikeluarkannya, hilang juga. Faqama ka'annama nasita min iqal, maka dia kembali sehat, normal. Nah, itu digunakan oleh jumhur bahwa itu sihir. Nah, sekarang bagaimana Anda? Kalau bertanya ke saya, ya memang sihir itu ada fakta. Jumhur lebih kuat daripada Mu'tazilah, begitu. Ya kan? Karena apa? Dengan dalil-dalil yang ada, tapi yang memperkokoh Nabi itu terasa disihir, tidak sampai mati. Begitu. Ya. Bisa mematikan? Oh, bisa. Ya kan? Bisa. Tapi kita katakan dengan izin Allah. Nah, itu adalah peluang kita untuk sembuh dengan izin Allah. Begitu. Ya kan ya. Kalau sudah tahu begini, ini apa yang terjadi? Kita semua umat Islam tahu bahwa yang bisa untuk menepis, mencairkan, ya kan ya, apa yang terjadi? Ruqyah saja. Di air Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah 7 kali, ambil semua 77, begitu. Ya kan? Ayat kursi 7 kali, minum hari-hari. Sekali nggak bisa, orang nggak sekali yo. Penyihir tiap hari, tiap jam dia kalian. Kalau kalian cuma sehari, mau minta dahsyat, mau minta kun payakun gitu ya belum lah. Sehari-hari ya kalian juga mengatakan begitu, minum air itu juga untuk menepis salah satunya itu ya artinya mengkuya Allahumma arqika min kulli syai'in yudhik, Allahumma arqini min kulli syai'in yudini, begitu. Allahumma rabbin nas idhhabal ba'sa anta syafi la shifaun ila shifauka, nas Allahul azim rabbul arsy an yaspiani, kan begitu. Nah, ini adalah cara langkah untuk kalian dibekali secara
Ya kan, tidak langsung. Ya, begitu ya. Jadi satu saat mungkin kan ingat saya, oh, setelah yang dulu nyuruh saya begini. Aduh, nggak enak, sudah ke mana, ke dokter, tapi nggak ada apa-apa, tapi saya rasakan. Dokter kan nggak bisa merasakan. Yang tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan kan obatnya itu sebenarnya. Ya kan? Kalau kalian tahu paten, nggak perlu obat herbal aja sudah bisa. Makan apa kira-kira? Ya makan saja pepaya. Ya kan? Pepaya campur apa yang kira hangat-hangat, ya. Ya mungkin campur madu ke, mungkin campur lemon ke, kan bisa saja itu. Ya kan? Untuk menterapi kalian. Nah, bisa saja sembuh. Begitu. Ya. Jadi bagaimana kreatifnya kalian? Begitu juga tentang ilmu sihir. Ya, kalau kalian tidak mampu ini, bacakan surat Toha. Nggak bisa ini, ya sudah. Apa kira-kira? Bacakan di Al-Baqarah. Kan begitu loh. Iya kan? Dari Alif Lam Mim sampai itu, ya kan? Ayat terakhir dari Al-Baqarah apa kira-kira? Ya kan? La yukallifu nafs la yukallifu nafsan illa laha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata nabi wa'fu anna wansurna al qaumil kafirin. Itu yang dibacakan sudah. Nah, ini merupakan ya kan sebuah pembekalan, ya kan? Ya, kewaspadaan terhadap diri kalian. Dari mana? Dari tafsir yang ditampilkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini baru membahas ilmu sihir-sihirnya saja ini. Yang kita kaitkan dengan era digital, gitu kan? Tapi nanti akan meluas dari Al-Quran ini. Yang jelas kita tidak nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Bahwa kita tidak mengabaikan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting buat kita. Ya, mengenai hakikat dan fakta serta hasil dari pertemuan ini, ya, bagaimana biasnya saya kembalikan ke kalian masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, itu. At-tarjih mana kira-kira? Wah, panjang. Ya. Yang jelas jumhur aqwa dalali minasih lahu haqiqah lahu ta'thir. Jadi at-tarjih bahwa jumhur lebih kuat. Maka saya katakan wa manis ista'arad al-adillah nara anna ma dhahaba ilaihi al-jumhur aqwa dalilan fa inna sihra lahu haqiqatun wa ta'thir ala nafs. Bahwa sihir ini benar-benar memberikan pengaruh, berikan penyerangan terhadap jiwa seorang. Ya kan? Nah, kalau sudah bersikap seperti itu, kalian harus memberikan sebuah ya kewaspadaan yang tinggi, jati diri yang tinggi. Caranya apa? Mulai sekarang. Nah, dengan apa? Dengan zikir pagi, ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kemudian Al-Falaq 2-3 kali, An-Nas 3 kali, kan gitu, Al-Ikhlas 3 kali. Nah, itu kan salah satu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Ah, itu salah satu daripada untuk menepis hal-hal yang tidak terjadi. Selain itu, zikir kepada Allah itu memberikan pahala besar. Hikmah dan efeknya adalah sebagai perisai. Nah, itu ya cara para ulama memberikan sebuah solusi dan terapi, ya. Nah, ini resep-resep ulama melalui Al-Qur'anul Karim. Allahu a'lam bishawab. Ya kan? Qala Allama Al-Qurtubi la yunkiru ahad an yajhara ala yadi sahir harkun al-'adah. Ya, bima laisa fi maqdul basar. Karena manusia tidak bisa diingkari lagi bahwa sihir itu fakta adanya dan ya di luar kemampuan manusia itu sendiri. Ya, yang terjadi min maradin wa tafriqin wa zawali aqlin wa tawwizu adwin ila ghairi dzalik mimma qamat dalil ala istihalati kaunihi min maqduratil bashar. Nah, begitu dia. Ya kan ya? Hal itu yang menyebabkan otak-otak kehilangan akal, nah, badan menjadi lemah gemulai dan lain-lainnya. Nah, gitu. Ya kan? Karena itulah jumhur memberikan sebuah pandangan bahwa sihir itu benar adanya. Nah, ya, mungkin itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, kontrak kita katanya sampai 5:30. Ya, kebanyakan linier meluber. Ada yang tanyakan adik-adik sekalian? Atau diskusi? Silakan. Orang yang
mendatangi dukun kemudian mempercayai perkataannya, apakah itu sudah cukup untuk melakukan Islam? Itu ada dua, ya kan? Keyakinan dia. Pertama itu di ultimatum oleh Allah. Pertama yang dicabut itu pahalanya. Pahala apa kira-kira? Pahala sholatnya selama 40 hari. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia meyakini bahwa sesuatu itu memang terjadi pada syirik, selesai, keluar dia dari Islam. Nah, itu hati-hati ya. Ya. Pertama kan dikasih dulu apa namanya itu SP1 sama agama. Kan gitu kira-kira. Apa SP1-nya? Sholatmu tidak diterima selama 40 hari. SP2, ya kan? Biasa agama itu paling banyak memberikan SP2, tidak ada SP3. Coba ada dalil-dalilnya. SP2 dia mempercayai lagi dengan seutuhnya bahwa itu adalah dia. Nah, kan gitu ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau dia masih ada rasa dengan izin Allah, itu masih ada sedikit peluang bahwa SP1-nya gitu. Ya kan? Surat peringatan pertama kan begitu tuh. Nah, hakmu, sholatmu, tetap sholat. Enggak sholat, salah. Sholat, hilang pahala. 40 hari. Jadi serba salah. Maka itu caranya jangan ikut-ikutan mendatangi dukun. Lebih baik mendatangi ulama. Kan banyak ulama-ulama para dokter-dokter sini. Oh, kayak gitu ya. Iya kan? Paham kira-kira? Iya kan ya? Hati-hati itu. Ya, SP1 loh. Diingat. Ulamanya dukun. Yang lain? Yang lainnya temanku sekalian, pertanyaan tetap Pak. Apapun ya masalah kalian yang akan hadapi dalam sebuah hukum, ya kalau nggak bisa, chat aja. Ya, saat saya bermasalah gini, ya kan, gini, chat aja, ya kan. Ya, kalau chat Irfan juga, ya lebih baik. Ya kan? Kenapa kalau chat saya kemudian nomor HP belum kedata itu biasanya itu saya abaikan. Sopo ini? Terlalu banyak pusing saya Pak. Ini siapa? Ya, mahasiswa style juga chat ini chat. Masa-masa mana saya pikir lebih baik. Kalau di grup enak itu. Ya kan? Oh di grup nih pasti ada di sini kan kelihatan grup. Seperti itu kah? Kalau enggak kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul.